Kisah ini dimulai ketika seorang wanita menghadiri sebuah pameran patung milik kekasihnya. Dia adalah Yunabi. Namun sesampainya di sana, dia melihat sebuah karya yang dikelilingi banyak orang, dan lebih terkejutnya lagi saat melihat patung itu berjudul sesuai dengan namanya. Tiba-tiba kekasihnya, Yeonyu, datang memanggilnya, sehingga semua orang menatap dirinya. Yunabi berlari dengan kesal. Ia protes mengapa Yeonyu tidak meminta izin sebelum menampilkan karya itu. Tetapi Yeonyu yang bersifat egois tetap bersikuku jika itu bukanlah kesalahan. Suatu hari, Yunabi diam-diam memergoki pacarnya yang sedang berselingkuh dengan murid lesnya. Kemudian Yunabi mengajak Yeonyu bertemu. Seperti biasa, Yeonyu sibuk membahas tentang kehidupan pribadinya. Tetapi Yunabi membalasnya dengan umpatan. Maka disitulah akhir kisah dari Yunabi dan Yeonyu. Yunabi datang ke sebuah bar seorang diri. Tiba-tiba ia dihampiri seorang lelaki yang bernama Park Jeon, yang mengira bahwa Yunabi adalah seseorang yang akan ia temui. Rupanya, Park Jeon telah membuat janji lewat aplikasi kencan buta. Jeon berlalu dan meninggalkan Yunabi. Yunabi berbalik dan melihat sebuah tato di belakang Jeon. Tato itu bergambar kupu-kupu yang seperti dengan arti nama Yunabi. Lalu tiba-tiba Jeon kembali dan mengajak Yunabi untuk mengobrol. Mereka kemudian bermain anak panah dengan hukuman menceritakan masalah yang terjadi dalam hidup masing-masing. Jeon terlihat ahli dalam permainan ini sehingga membuat Yunabi selalu kalah. Oleh karena itu, Yunabi menceritakan bahwa dirinya baru saja dicampakkan dan ia juga akan segera melakukan pertukaran pelajar. Jeon berinisiatif untuk mengajari Yunabi. Alangkah senangnya ketika Yunabi berhasil menancapkan anak panah, lalu dengan refleks Jeon menyentuh wajah Yunabi dengan tersenyum. Dan pertemuan itu menjadi sangat berkesan, terutama bagi Yunabi. Yunabi yang sedang berada di perpustakaan tidak sengaja melihat dua orang bermesraan di lorong buku dan membuatnya penasaran. Yunabi mengendap-endap dan menghampiri, tetapi ternyata dua orang itu sedang berciuman dan membuat ia terkejut sehingga mengalihkan pandangan. Sesaat kembali ingin melihat, dua orang itu nampaknya menghilang tanpa jejak. Pria yang ia lihat itu membuatnya teringat dengan pria yang ia temui di bar, yang menggambar tato dengan pulpen di tangannya. Saat itu Yunabi menceritakan mengapa dirinya dinamai dengan nama arti dari kupu-kupu. Yunabi juga bertanya mengapa Jeon sangat menyukai kupu-kupu. Sekembali dari toilet, Yunabi sedang mendengar Jeon menelpon dengan seseorang yang menanyai waktu tidurnya, sehingga membuat Yunabi pergi meninggalkan tanpa tahu siapa nama pria itu. Yunabi dan Yunsol menemui profesor karena sama-sama mengajukan pertukaran pelajar. Namun, tampaknya sang profesor malah membanding-bandingkan keduanya. Profesor menyuruh Yunabi untuk meningkatkan IP-nya semester depan, karena nilainya sangat pas-pasan dan kampus yang dia pilih adalah kampus terkemuka. Sedangkan Yunsol dengan modal nilai bagus bahkan bisa berangkat semester depan. Obitna mengajak Yunabi untuk ikut minum bersama para junior. Awalnya Yunabi menolak dengan alasan ia harus menyelesaikan tugas karena profesor menyuruhnya menaikkan IP semester depan. Tetapi di perjalanan,
Yunabi menelpon Obidna, menyuruhnya mengirimkan alamat di mana mereka akan berkumpul. Yunabi lalu datang dan terkejut melihat pria yang ia cari kini ada di hadapannya. Yunabi lalu bergumam dalam hati bahwa pertemuan ini seperti takdir. Bitna lalu menyuruh mereka masuk. Bitna memperkenalkan Yunabi yang tidak biasanya datang. Bitna juga memperkenalkan Jeon yang akhirnya Yunabi tahu nama dan usianya, yang ternyata mereka seumuran. Di sisi lain, Yoon Sol yang sedang bersama teman-temannya sedang menunggu kabar pria yang akan dia kencani, tetapi tak kunjung ada kabar. Saat hendak mengambil pesanan, ia tak sengaja menabrak seorang pria dan menumpahkan kopi di bajunya. Di sisi lain, semua sedang asik bermain yang membuat Yunabi tersadar bahwa Jeon adalah orang yang pandai mencairkan suasana dan membuat semua orang merasa nyaman. Mereka semua sibuk mengobrol dan menggibah, tetapi Yunabi hanya terdiam. Yunabi dan Jeon lalu keluar dan mereka pergi membeli es krim. Jeon tampak tersenyum dengan tingkah Yunabi yang menggemaskan. Saat Yunabi tidak sengaja menarik lengan bajunya, membuat tato buatan Jeon terlihat. Jeon bertanya mengapa ia tidak menghapusnya. Yunabi beralasan bahwa tato itu sudah ia hapus, tetapi Jeon hanya tertawa karena ia menggambarnya dengan pulpen biasa yang seharusnya tidak susah untuk dihapus. Ia lalu mengusap kepala Yunabi yang membuat Yunabi merasa berdebar. Kemudian mereka kembali ke bar dan membuat semua merasa ada hubungan antara Yunabi dan Jeon. Di sisi lain, Yoon Sol masih bertanggung jawab dengan pakaian pria yang dia tabrak tadi dan memberikan nomor ponselnya agar ia bisa dihubungi dan meminta ganti rugi. Keesokan harinya, Yunabi mengunjungi tempat proyek junior untuk mencari Jeon. Para junior yang akhirnya melihat Yunabi datang dan menanyakan alasan datang Yunabi. Yunabi lalu memberitahu bahwa ia sedang mencari barang. Tiba-tiba Jeon menyapa mereka, padahal ia jarang ada di bengkel. Jeon terlihat sedang akrab dengan dua wanita dan menunjukkan ponselnya. Jeon mengatakan bahwa ia sangat menyukai kupu-kupu karena terlihat cantik sambil menatap Yunabi, yang membuat Yunabi pergi lalu meninggalkan mereka. Yunabi yang sedang mengerjakan tugas tidak fokus dan menyuruh dirinya sadar bahwa Jeon baik terhadap semua wanita dan sebaiknya ia berhenti memikirkan Jeon. Tiba-tiba seorang pria menghampirinya dan bertanya mengapa ia sedang tidak fokus. Jeon mengatakan benar bahwa Yunabi adalah orang yang lembut, bahkan sepertinya seringkali tidur di studio.